Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cara TV Channel. Kita kembali lagi membahas mengenai sistem pelumasan. Hari ini kita akan membahas sistem pelumasan pada part yang keempat, yaitu kita akan membahas tentang filter oli. Jadi kita akan membahas fungsi dari filter oli, jenis-jenis filter oli, komponen filter oli, cara kerja, dan waktu penggantian filter oli. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan mengenai filter oli. Fungsi filter oli. Kita sudah membahasnya pada part yang pertama. Pada sistem pelumasan part yang pertama, kita membahas mengenai fungsi dan komponen. Bahwa fungsi dari filter oli adalah untuk menyaring kotoran halus atau garam-garam halus agar tidak naik ke dalam mesin saat mesin berputar. Kemudian ada jenis-jenis filter oli. Jenis-jenis filter oli dibagi menjadi dua macam secara umum. Yang pertama adalah filter oli model fit-in. Dari kata in yang artinya di dalam, filter model ini didesain melingkar sehingga terlihat seperti tabung. Filter model fit-in ini biasanya memiliki casing permanen yang dapat dibongkar pasang dan menempel pada bodi mesin. Untuk filter oli model fit-in dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah filter oli dari kertas. Yang ini, yang saya tunjukkan. Ini merupakan filter oli yang terbuat dari bahan kertas dan filter oli yang terbuat dari stainless steel. Untuk filter oli yang terbuat dari kertas, tipe ini bisa menyaring kotoran dengan baik karena pori-pori kertas sifatnya rapat. Filter oli ini adalah filter oli paling mudah kita temui. Biasanya filter oli ini dengan bahan kertas digunakan untuk motor berkapasitas kecil, walaupun tidak hanya pada sepeda motor kecil saja, tetapi juga ada kendaraan mobil ataupun kendaraan berat yang menggunakan filter oli model fit-in dari bahan kertas ini. Filter oli ini memiliki durabilitas yang paling rendah dibandingkan dengan filter oli jenis lainnya. Karena terbuat dari kertas, otomatis durasinya paling cepat rusak, paling cepat penggantiannya. Filter ini tertanam di dalam mesin mobil, jadi posisinya adalah ada di dalam mesin. Contohnya pada sepeda motor, ini miliknya Yamaha, terletak ada oli kertas model fit-in yang diletakkan di samping di dalam mesin. Model yang kedua adalah model fit-in yang terbuat dari stainless steel. Filter oli stainless steel ini memiliki durabilitas yang paling tinggi di antara kedua jenis filter oli lainnya. Jika filter ini kotor, kita tidak harus menggantinya. Kita cukup membersihkan menggunakan bensin ataupun sejenisnya, jadi bisa lebih menghemat pengeluaran. Bahkan kalau kita mau, kita bisa gunakan filter oli ini seumur hidup, asalkan kita mau membersihkannya secara rutin. Tetapi memang untuk harga filter ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan filter lainnya. Yang model berikutnya adalah model cartridge fit-on. Dari kata on yang artinya di luar, filter oli model ini adalah filter oli yang paling banyak digunakan pada mobil-mobil sekarang dan biasanya digunakan untuk motor di atas 250 cc. Isi filter oli jenis ini adalah kertas, sama dengan model fit-in yang kertas, hanya saja ada tambahan cover aluminium, jadi ditutup dibungkus menggunakan aluminium. Jadi bentuknya adalah seperti tabung. Untuk komponen dari filter oli dibagi menjadi 8. Ini merupakan contoh filter oli model fit-on. Ada 8 komponen. Yang pertama adalah housing. Housing ini merupakan tutup atau cover terluar
yang terbuat dari aluminium berfungsi untuk sebagai wadah maupun pelindung dari filter. Yang kedua adalah spring ataupun pegas, berfungsi untuk menekan, jadi menekan antara bypass dengan cover. Nanti kita akan jelaskan mengenai cara kerja dari bypass. Yang tiga adalah bypass valve, fungsinya sebagai katup. Jadi katup untuk kembali menghubungkan antara saluran masuk dengan saluran keluar secara langsung tanpa melewati filter elemen. Yang nomor 4 ini adalah filter elemen, yaitu sebuah kertas filter. Ini yang terbuat dari kertas yang berfungsi untuk menahan kotoran-kotoran oli sehingga tertahan di elemen ini, dan keluar dari elemen bentuknya adalah oli yang sudah bersih. Yang kelima adalah anti-drain valve clean side. Ini sebuah valve atau katup yang berfungsi untuk memisahkan antara saluran masuk dengan saluran keluar sehingga tidak menjadi satu saluran. Ini yang nomor 6 juga sama, bedanya antara yang 5 dengan yang 6 adalah untuk yang 5 adalah clean side-nya, sedangkan yang 6 adalah dirty side. Tapi untuk beberapa komponen adalah 5 dan 6 itu menjadi satu komponen. Yang nomor 7 adalah cover plate. Ini merupakan tutup dari filter oli pada bagian depan, yaitu yang menempel pada bodi kendaraan. Dinamakan cover karena tutup dan dinamakan plate karena bentuknya adalah pipih atau lempengan. Dan yang terakhir adalah sealing ring atau kata lainnya adalah gasket atau biasanya namanya adalah o-ring yang terbuat dari karet berfungsi sebagai seal ataupun perapat sehingga ketika penyambungan antara filter oli dengan bodi kendaraan tidak terjadi kebocoran yang dirapatkan oleh sealing ring ataupun gasket ini. Cara kerja filter oli. Untuk cara kerja filter oli, saya akan bagi menjadi dua cara. Yang pertama adalah cara kerja menggunakan gambar 2 dimensi dengan cara kerja menggunakan video animasi 3 dimensi. Harapannya dengan dua cara penjelasan ini, teman-teman semua bisa lebih paham lagi mengenai cara kerja dari filter oli. Yang pertama adalah saya jelaskan cara kerja sistem pelumasan secara umum pada gambar di samping kiri ini. Pertama adalah oli terletak pada bagian bawah, yaitu terletak di bagian bak penampung oli ataupun oil carter. Ketika mesin hidup, pompa oli akan bekerja sehingga akan terjadi hisapan pada bagian in, akan menghisap oli dari bak penampung oli melewati yang namanya oil strainer ataupun saringan kasar, sehingga kotoran-kotoran yang kasar itu tidak akan mampu ke pompa oli, tidak akan mampu masuk ke pompa oli, tetapi di dalam pompa oli tetap kotorannya masuk, hanya saja yang masuk adalah kotoran yang halus. Kemudian dari pompa oli akan dikirimkan menuju ke filter oli. Nanti kita akan bahas di dalam filter oli itu bagaimana. Kemudian kotoran yang halus ini akan ditahan di dalam filter atau saringan oli dan keluar dari filter sudah menjadi oli yang bersih. Sehingga oli yang bersih ini akan dikirimkan ke seluruh komponen-komponen mesin yang membutuhkan pelumasan seperti poros engkol, piston, poros nok, mekanisme katup, dan lain sebagainya. Untuk cara kerja dari filter oli, jadi filter oli itu ada dua macam. Ada yang filter oli mempunyai katup bypass sebelum filter oli itu sendiri. Saya ulangi lagi. Jadi di dalam filter oli itu ada dua macam. Ada filter oli yang memiliki katup bypass sebelum filter oli, dan ada yang tidak mempunyai katup bypass di dalam atau sebelum filter oli. Jadi hanya memiliki katup bypass di dalam filter oli. Ya, jadi untuk yang memiliki katup bypass sebelum filter oli, cara kerjanya seperti ini. Setelah oli dipompa dari pompa oli, kemudian akan masuk melalui saluran masuk
yaitu lubang pada samping, kemudian akan dialirkan ke dalam tabung filter oli dan akan keluar melalui atau melewati filter elemen. Jadi oli itu melewati filter elemen, kotorannya akan ditahan pada filter elemen, dan oli yang bersih akan keluar melalui saluran keluar, yaitu lubang pada bagian tengah. Kemudian oli yang bersih tadi akan dikirimkan ke seluruh komponen-komponen pada mesin yang membutuhkan pelumasan. Sedangkan jadi kondisi seperti tadi, penjelasan cara kerja seperti tadi, ini berlaku ketika tekanan oli masih dalam standar ataupun belum tekanan oli tinggi. Ketika tekanan oli tinggi, maka arahnya berbeda lagi. Bagi yang memiliki katu bypass sebelum filter oli, ketika tekanannya sangat tinggi, maka katu bypass di sini akan tertutup, sehingga ketika saluran masuk, dia tidak akan masuk ke dalam filter oli, melainkan dari pompa tidak masuk ke filter oli, tetapi langsung dikirimkan menuju ke bagian-bagian komponen yang membutuhkan pelumasan. Kok seperti itu? Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi pada gambar berikut. Ini merupakan gambar dari filter oli. Jadi ini saluran masuknya, yaitu lubang-lubang kecil yang di samping. Jadi untuk filter oli tadi ada dua macam. Ada yang memiliki katu bypass sebelum filter oli, dan ada yang memiliki katu bypass yang hanya di dalam filter oli. Jadi hanya satu, dan satunya adalah dua katu bypass. Untuk tipe yang katu bypass, nanti dia tidak melewati filter oli ini, ya, jadi langsung. Tetapi untuk yang tidak memiliki katu bypass, jadi ketika tekanan olinya standar, dia akan masuk ke dalam saluran masuk, yaitu lubang-lubang yang kecil di samping, kemudian akan melewati elemen dari filter, kemudian kotoran-kotoran dari oli, kotoran halus akan ditahan pada elemen filter, dan keluar melalui lubang yang di tengah ini berupa oli yang sudah bersih. Ini berlaku ketika tekanan oli masih standar. Ingat, berlaku hanya ketika tekanan oli masih standar ataupun ketika filter oli masih bersih. Yang kedua, ketika tekanan oli sudah naik, jadi naiknya tekanan oli itu karena mobil semakin berputar lebih cepat. Karena mobil semakin cepat kecepatannya, maka semakin tinggi perputaran pompa oli, maka tekanan oli juga semakin tinggi. Ketika tekanan oli sangat tinggi, tekanan oli ini akan membuka yang namanya katu bypass ataupun bypass valve. Ini seperti ini. Jadi ketika tekanannya masih standar, masih melewati elemen filter, ketika tekanannya tinggi, dia akan melewati katu bypass, sebagian melewati elemen filter, dan yang lainnya melewati katu bypass. Fungsinya untuk apa? Ya, jadi salah satu fungsi dari katu bypass adalah untuk tetap bisa menyuplai oli walaupun elemen ini kotor, karena kalau elemen filter ini kotor, maka saluran atau lubang-lubang pada elemen filter ini menjadi rapat, sehingga kalau tidak ada katu bypass, maka bisa tekanannya menurun yang dikirimkan ke seluruh komponen, atau masuknya banyak tetapi keluarnya sedikit. Jadi fungsi dari katu bypass ini adalah supaya tetap menyuplai oli ke dalam mesin walaupun yang disuplai adalah oli yang kotor, yaitu yang belum disaring oleh filter oli, yaitu lebih tepatnya adalah elemen filter. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan jelaskan menggunakan video animasi 3 dimensi. Untuk penjelasan komponen beserta cara kerja menggunakan video animasi 3 dimensi, saya ambil menggunakan video animasi filter ini yang saya ambil dari Wix Channel, yaitu sebuah animasi filter produk dari Wix.
teman-teman bisa ambil video ini dari channelnya Wix, ataupun bagi teman-teman yang tidak mau repot-repot mencarinya, nanti untuk linknya saya letakkan pada deskripsi di bawah ini. Jadi untuk komponen beserta cara kerjanya seperti ini. Yang pertama adalah gasket, atau kata lainnya adalah sealing ring ataupun O-ring. Ini terbuat dari bahan karet yang berfungsi sebagai seal ataupun perapat. Berfungsi merapatkan antara sambungan filter dengan bodi kendaraan, sehingga ketika filter dipasang pada bodi kendaraan, maka tidak ada kebocoran ataupun oli yang keluar dari filter oli. Kemudian yang kedua adalah cover, atau tadi namanya adalah cover plate. Ini sebagai tutup pada bagian depan yang berhubungan langsung dengan bodi kendaraan. Di sini ada lubang-lubang kecil yang di samping, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lubang, ini berfungsi sebagai lubang saluran masuk yang menuju ke dalam filter oli. Kemudian ada lubang yang besar di tengah adalah sebagai saluran keluar menuju mesin kembali. Yang ketiga adalah anti drain back valve. Kalau pada gambar 2 dimensi tadi ada 2, ada yang anti drain back valve yang tipe clean, dan ada yang anti drain back valve yang dirty ataupun yang bersih dengan yang kotor. Untuk yang ini hanya ada satu, yaitu anti drain back valve saja. Fungsinya adalah untuk memisahkan antara saluran keluar dengan saluran masuk, sehingga antara saluran keluar dengan saluran masuk tidak menjadi satu. Untuk cara kerjanya nanti setelah ini animasinya saya akan jelaskan. Yang berikutnya adalah filter medium, atau kata lainnya adalah elemen filter ataupun filter elemen. Ini merupakan filter utamanya atau yang terbuat dari bahan kertas yang berfungsi adalah untuk menyaring ataupun menghambat kotoran, sehingga kotoran-kotoran oli akan terhambat di sini, sehingga yang keluar pada saluran tengah ini itu menjadi oli yang bersih atau yang sudah tersaring melalui filter medium ataupun elemen filter ini. Untuk cara kerjanya seperti ini. Oli masuk pada bagian luar, kemudian melewati elemen filter ini, kotoran akan terhambat di sini dan keluar menjadi oli yang bersih. Ini kerja dari elemen filter. Yang berikutnya adalah bypass valve. Ini bypass valve yang berfungsi untuk menghubungkan secara langsung antara saluran masuk dengan saluran keluar tanpa melalui elemen filter. Ya, jadi untuk menghubungkan langsung, ketika tekanannya standar ini masih tertutup, ketika oli tekanan tinggi nanti ini akan bekerja. Jadi membukanya katup bypass ini atau bypass valve ini ketika tekanan oli sangat tinggi, yaitu melebihi tekanan pada pegas dari bypass valve ini. Berikutnya adalah pressure spring. Ini berfungsi sebagai penekan, pegas penekan. Tadi untuk menahan katup bypass, jadi katup bypass itu ada 2 spring. Spring pada bagian luar yang namanya pressure spring ini, dan pegas pada bagian bypass valve itu sendiri. Dan yang terakhir adalah external housing, ataupun ini adalah sebagai tutup yang terbuat dari aluminium. Ini merupakan anti korosi karena terbuat dari aluminium, sebagai wadah sekaligus sebagai pelindung dari filter oli. Jadi cara kerjanya seperti ini.
Ketika tekanan oli masih standar, di sini ada tulisan standard flow of oil draft the filter, yaitu ketika kendaraan masih melaju dengan kecepatan rendah ataupun kecepatan sedang, yaitu belum terlalu kencang, maka tekanan oli juga masih standar, yaitu belum terlalu tinggi. Ketika tekanan oli belum terlalu tinggi, maka aliran oli dia akan masuk ke saluran masuk. Kemudian di sini ada yang warna hitam yang namanya anti-drain back valve. Ini untuk memisahkan antara saluran masuk dengan saluran keluar. Jika tidak mempunyai ini, maka salurannya bisa langsung dari masuk langsung keluar. Jadi fungsi dari anti-drain back valve ini untuk memisahkan saluran masuk dengan saluran keluar, sehingga ketika masuk maka akan diarahkan ke bagian luar ke sini. Sini bentuknya adalah terbuat dari karet. Ketika dapat tekanan dari luar, maka dia akan kedorong ke bawah sehingga akan masuk ke bagian samping. Ke bagian samping maka akan melewati elemen filter ini. Kotoran-kotoran oli akan terhambat pada elemen filter ini, kemudian keluar berupa oli yang sudah bersih. Sebagian akan melewati ke bawah. Di sini ada yang namanya katup bypass. Katup bypass di sini ada spring bagian luar dan ada spring bagian dalam. Ketika tekanan oli masih di bawah dari tahanan katup bypass, oli tidak mampu keluar ke sini. Oli tidak mampu membuka dari katup bypass karena tekanan oli masih di bawah dari tahanan katup bypass. Kemudian, ketika tekanannya sudah naik, atau yang di sini adalah namanya emergency oil flow atau aliran darurat. Aliran darurat itu ada dua macam. Yang pertama, ketika tekanan oli sangat tinggi, contoh adalah ketika mobil melaju sangat cepat, sehingga pompa oli memompa sangat cepat, maka tekanannya sangat tinggi. Ketika tekanan oli sangat tinggi, maka oli ini akan melewati filter oli yang namanya elemen filter ini, sebagian masuk. Karena tekanannya tinggi, mampu mendorong dari katup bypass, sehingga selain melewati elemen filter, juga melalui katup bypass. Tetapi untuk yang melewati katup bypass, otomatis oli yang masuk tadi belum sempat disaring. Ia belum sempat disaring karena fungsi dari katup bypass tadi, ketika tekanannya tinggi, harapannya adalah oli masih tetap dialirkan ke seluruh komponen-komponen mesin walaupun olinya kotor. Karena kalau tidak memiliki katup bypass ini, maka oli hanya bisa mengalir melalui elemen filter ini, sedangkan elemen filter itu kan sempit. Ketika sempit, nanti masuknya banyak, keluarnya sedikit. Ditambah lagi, ketika filter ini kotor, ketika elemen-elemen ini sudah penuh dengan kotoran, otomatis salurannya juga semakin rapat. Jadi untuk melewati sini itu akan sulit, maka sangat diperlukan yang namanya katup bypass, sehingga sebagian disaring, sebagian adalah dikeluarkan melalui katup bypass, sehingga untuk oli masih tetap bisa dialirkan ke seluruh bagian-bagian komponen mesin, yaitu mesinnya membutuhkan pelumasan. Coba bayangkan ketika tidak mempunyai katup bypass ini, atau mungkin ketika filter ini kotor, semuanya rapat, tidak bisa melewati ini, otomatis tidak ada oli yang bisa dialirkan ke mesin. Untuk filter oli yang mempunyai dua katup bypass, yaitu katup bypass yang ada di dalam filter maupun katup bypass yang sebelum filter, mungkin tidak terlalu masalah, karena nanti untuk katup bypass yang sebelum filter, dia akan menutup ke saluran saringan,
sehingga oli dari pompa oli langsung dihubungkan atau langsung diteruskan ke seluruh mesin. Tetapi untuk jenis mesin yang tidak memiliki katup bypass sebelum filter oli, ini akan menjadi masalah karena filter oli tidak mampu mengirimkan oli secara maksimal ketika tidak memiliki katup bypass. Jadi untuk jenis filter oli yang hanya memiliki katup bypass, yaitu hanya di dalam filter oli, yang namanya adalah full flow filter oli atau full flow, berarti seluruh aliran dialirkan ke filter oli. Ini merupakan cara kerja dari filter oli. Dan yang terakhir adalah waktu penggantian filter oli. Jika filter oli sudah rusak ataupun kotor, akibatnya adalah berkurangnya performa penyaringan yang akan berdampak pada penurunan tingkat oil flow dan menyebabkan oli yang belum tersaring masuk ke mesin. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka kita harus rajin-rajin mengganti oli filter ataupun filter oli. Oli filter harus diganti dengan yang baru dalam jangka waktu tertentu. Umumnya adalah jangka waktu filter oli diganti setiap 10.000 km atau lebih mudahnya dilakukan setiap 2 kali ganti oli mesin. Jadi biasanya untuk penggantian oli mesin itu 5.000 km, sehingga 2 kali ganti oli mesin, ganti 1 kali filter oli. Demikian untuk penjelasan mengenai filter oli. Untuk berikutnya saya akan membuat video mengenai oli mesin. Jadi terus ikuti video-video kami dari Cara TV Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan klik loncengnya supaya teman-teman terus mendapatkan informasi ataupun notifikasi mengenai video-video terupdate dari Cara TV. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.